Nah, kita bahas juga mengenai kingdom fungi atau jamur. Fungi bersifat eukariotik atau sudah memiliki membran inti. Tidak berklorofil, tersusun atas satu sel atau uniseluler, atau juga bersel banyak atau kita sebut dengan multiseluler. Berkembang biak dengan spora, hidup sebagai organisme saprofit, artinya dia menguraikan zat sisa yang terdapat di sekitarnya. Kemudian ada yang bersifat parasit atau ada yang bersimbiosis dengan makhluk hidup lain. Kemudian tersusun atas hifa, dibedakan berdasarkan kotak sporanya, yaitu zygomycotina, ascomycotina, basidiomycotina, dan juga deuteromycotina. Selanjutnya kingdom plantae atau tumbuhan. Nah, berdasarkan ada tidaknya pembuluh, tumbuhan bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh, contohnya adalah lumut atau bryophyta, kemudian tumbuhan berpembuluh, yaitu tumbuhan paku atau pteridophyta, dan tumbuhan berbunga atau spermatophyta. Tumbuhan lumut atau bryophyta, nah ini ciri-cirinya. Tidak memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan phloem, sehingga tumbuhan lumut termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Kemudian tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, artinya kita sulit untuk membedakan mana termasuk akarnya, mana batangnya, ataupun mana daunnya. Hidup di tempat yang lembab, karena tempat lembab dia bisa berkembang dengan baik ya. Kemudian dia berkembang biak dengan spora, dan yang terakhir mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, ini bisa kamu lihat contoh dari salah satu tumbuhan lumut, yaitu Marsantia polymorpha. Oke. Kita lanjutkan pada pembahasan mengenai tumbuhan paku atau pteridophyta. Nah, ciri-cirinya berkas pembuluh angkut tidak sempurna. Artinya, tumbuhan paku memiliki xilem dan phloem, namun dia bentuknya atau strukturnya tidak sempurna dari tumbuhan tingkat tinggi pada spermatophyta nantinya. Kemudian memiliki akar, batang, dan daun sejati. Artinya kita bisa membedakan mana termasuk akar, batang, maupun daunnya. Habitat menempel pada pohon, kita sebut juga sebagai epifit, dan ada yang hidup di tanah. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Kemudian mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, ya sama seperti pada tumbuhan lumut ya atau bryophyta. Tumbuhan paku juga memiliki metagenesis. Nah, ini adalah contohnya Platycerium bifurcatum. Ini adalah contoh dari pteridophyta. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai spermatophyta. Oke. Bisa kamu lihat pada bagian berikut ini. Ini adalah pembagian kelompok dari spermatophyta. Ada gymnospermae, kemudian angiospermae. Kemudian angiospermae dibagi lagi menjadi monokotil dan dikotil. Nah, gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya tumbuhan yang menghasilkan biji, tetapi tidak menghasilkan buah. Biji tidak ditutupi oleh daun buah. Bisa kamu perhatikan. Contohnya adalah Pinus mercusi. Ini biji tidak ditutupi oleh daun buahnya. Bisa kamu bandingkan dengan mangga ataupun pepaya yang bijinya ditutupi oleh daun buah. Oleh karena itu, mangga dan pepaya termasuk dalam golongan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup.
Angiospermae dibedakan menjadi monokotil dan dikotil. Pertama kita bahas mengenai tumbuhan monokotil. Ciri-cirinya, keping biji atau kotiledonnya berjumlah 1. Namanya juga sudah mono ya, artinya 1. Kemudian berakar serabut. Tidak terdapat kambium. Bentuk tulang daun sejajar atau melengkung. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 3. Ini adalah contoh dari tumbuhan monokotil, Oryza sativa L, atau kita sebut dengan padi. Selanjutnya tumbuhan dikotil. Ciri-cirinya, keping biji atau kotiledon berjumlah 2. Berakar tunggang, terdapat kambium. Bentuk tulang daun menyirip atau menjari. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Nah, contohnya adalah Mangifera indica atau mangga. Kita lanjutkan pembahasan mengenai animalia atau hewan. Nah, animalia bersifat eukariotik, artinya sudah memiliki membran inti. Memiliki banyak sel atau multiseluler. Tidak berklorofil, oleh karena itu animalia tidak bisa melakukan proses fotosintesis dan termasuk hewan heterotrof. Tidak mampu membuat makanan sendiri. Mampu berpindah tempat, kemudian berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang dibedakan menjadi vertebrata atau hewan bertulang belakang dan invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah pembagian kelompok dari invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Yang pertama, porifera atau hewan berpori. Contohnya adalah spons, kemudian Coelenterata atau hewan berongga, contohnya adalah hidra dan anemon laut. Platyhelminthes atau cacing pipih, contohnya adalah cacing hati dan cacing pita. Nematelminthes atau cacing gilik. Nah, contohnya cacing perut atau Ascaris. Selanjutnya Annelida atau cacing bersegmen. Contohnya adalah cacing tanah. Arthropoda, hewan berbuku-buku. Nah, contohnya kupu-kupu, udang, dan laba-laba. Kemudian ada moluska atau hewan bertubuh lunak. Contohnya adalah gurita dan siput. Dan terakhir Echinodermata atau disebut juga sebagai hewan berkulit duri. Contohnya bintang laut dan teripang. Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Ini pembagian kelompok dari vertebrata. Fisces atau bangsa ikan. Amfibia. Contohnya katak dan salamander. Kemudian reptilia, contohnya ular, kadal, dan buaya. Kemudian aves atau bangsa burung, contohnya adalah merpati dan merak. Kemudian ada mamalia, contohnya gajah dan badak. Demikianlah pembelajaran kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Terima kasih dan sampai jumpa.